sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap revolusi, siap revolusi. Habib Rizik Syihab digadang-gadang kedatangannya ke Indonesia untuk memimpin umat dalam melaksanakan revolusi akhlak. Imam besar pembela Islam itu jelaskan makna di balik seruan tersebut. Tetapi sebelum lanjut, bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, kami mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan like agar kami lebih termotivasi berbagi informasi sekitar kajian Islam. Jangan pernah berpikir revolusi akhlak kita memakai senjata untuk perang. Tidak. Saya katakan sekali lagi, tidak. Kecuali kalau musuh pakai senjata nembakin kita. Kecuali kalau musuh pakai senjata bunuh kita. Kita angkat senjata, kita perang, saudara. Setuju tidak? Takbir. Tapi kalau musuh menghancurkan kita dengan kata, maka kita akan jawab juga dengan kata. Kalau musuh mau menghancurkan kita dengan ekonomi, maka yuk sama-sama kita lakukan gerakan ekonomi umat Islam. Saudara, kalau umat Islam bersatu dalam ekonomi, saudara, itu naga-naga akan jadi cacing-cacing. Setuju tidak? Setuju tidak? Ini revolusi termasuk yang akan kita jalankan, saudara. Di mana akhlak kita kalau hanya belanja kepada orang kafir, sementara warung-warung umat Islam kita tinggalkan? Betul? Betul? Saya mau tanya, kita belanja ke warung-warung kafir, warung umat Islam kita tinggal, berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Nah, jadi mulai saat ini, saudara, saya mengajak semua, ayo belanja sesama umat Islam, ayo belanja ke warung-warung tetangga, saudara, ayo. Dan jangan main riba, saudara, karena naga-naga kafir tersebut kekayaan mereka dari hasil riba. Mereka kumpulkan uang kita, mereka ribakan. Jadi mulai saat ini tinggalkan riba, karena riba ini kalau kita tidak tinggalkan ada ancaman dari Allah. Allah berfirman, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan, kata Allah, perang dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memerangi pemakan riba, pemain riba, saudara, penyembah riba. Maka itu jauhkan dari hidup kita persoalan-persoalan riba, saudara. Insya Allah nanti dalam waktu dekat, saudara, insya Allah kita akan paparkan kepada umat langkah-langkah revolusi akhlak apa yang harus kita lakukan bersama. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi jangan lupa, sebelum kita bicara revolusi akhlak di bidang muamalat, kita harus terlebih dahulu revolusi akhlak di bidang ibadah. Artinya, yang kemarin sholatnya sudah bagus, maka mulai saat ini dan seterusnya sholatnya harus lebih diperbagus lagi, saudara. Begitu juga yang kemarin, saudara, sholatnya belum bagus, maka mulai hari ini, saat ini, sholatnya sudah harus bagus, saudara. Jadi tinggalkan segala maksiat, tegakkan semua taat. Itu salah satu syarat mutlak revolusi akhlak, saudara. Tidak ada revolusi akhlak kalau kita tidak sholat. Tidak ada revolusi akhlak kalau kita masih tetap maksiat. Nggak ada revolusi akhlak, saudara, kalau kita tidak mau taat kepada Allah. Betul? Mulai dari diri kita, mulai dari ibadat. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa Ramadan, jangan tinggalkan zakat, saudara. Jauhkan segala kemungkaran dan kemaksiatan. Jauhkan perzinahannya, minuman kerasnya, judinya, saudara, tinggalkan semua. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan bohong. Jangan kita jadikan ciri revolusi akhlak kita, tiada dusta di antara kita. Takbir, takbir. Siap jujur, siap amanat, siap tidak ingkar janji. Takbir.
Nabi bersabda dalam hadisnya, saudara, ayatul munafik salah. Ciri orang munafik itu ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau berkata dia dusta. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia ingkari, saudara. Yang ketiga, saudara, wa idza tumina. Kalau dia diberikan amanat, khana, dia khianat. Ini kata Nabi ciri munafik. Ciri munafik. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Saya mau tanya, saudara, di Indonesia ada gak yang bicara dusta? Ada gak? Banyak. Serem banget, banyak. Ada gak? Ada gak? Yang kalau janji diingkari, ada gak? Ada gak? Dikasih amanat dia khianat, ada gak? Itu namanya apa? Itu namanya apa? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Nah, sekarang kita bicara khusus pejabat. Ada gak pejabat yang kalau ngomong bohong? Ada gak? Ada gak? Yang kalau janji diingkari, ada gak? Kalau dikasih amanat khianat, ada gak? Itu namanya apa? Itu namanya apa? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ada yang tersinggung gak? Ya kalau udah tersinggung sama Nabi sudah. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini yang perlu kita revolusi. Nah baiklah ya kawan, saya rasa malam hari ini, saudara, saya tidak ingin berpanjang lebar lagi. Saya harus jaga betul stamina saya. Tapi saya amanatkan kepada anda semua, sebagaimana tadi kita amanatkan, dalam keadaan wabah seperti ini, pandai-pandailah kita jaga kesehatan. Betul? Betul? Nah, kita jaga. Hari ini sebetulnya pengennya kita, saudara, ini yang duduk berjarak semeter. Panitia jawab, boro-boro yang duduk, Habib lagi dapat tempat duduk susah. Sebetulnya pengennya duduk 1 meter. Tapi saya tanya, ada lagi yang jawab jamaah, boro-boro semeter, Beb, ini duduk pantat sebelah. Tapi nggak apa-apa, ini namanya antusias umat, betul? Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit. Allah angkat ini wabah corona. Allah angkat wabah corona. Allah angkat wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian terakhir, jangan lupa semua tetap harus ikut komando para habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Takbir. Maaf saudara, pemerintah saat ini banyak ingkar janji, banyak berkata bohong, dan banyak melakukan khianat terhadap amanat. Betul? Bahkan maaf, DPR RI tidak terkecuali. Mereka tidak lagi mewakili rakyat, tapi mereka lebih banyak mewakili oligarki para konglomerat. Betul? Betul? Maka itu sekarang kesian nasib bangsa Indonesia, saudara. Kesian, pemerintah tidak peduli lagi pada rakyatnya, DPR tidak peduli lagi pada rakyatnya. Tapi jangan khawatir, habaib dan ulama tidak akan pernah meninggalkan umat, saudara. Betul? Siap ikut habaib, siap ikut ulama. Takbir. Dan catat baik-baik, saudara, sebelum NKRI lahir, sebelum negara ini merdeka, saudara, para habaib, para ulama, para kiai, para santri, merekalah yang bahu-membahu melawan para penjajah, saudara. Sekali lagi, saat itu tentara belum ada, polisi belum lahir, saudara. Tapi para kiai, para habaib, para pesantren dengan setia menjaga rakyat, menjaga umat, membela bangsa, membela negara, mengusir penjajah sehingga kita merdeka, saudara. Tahu-tahu sekarang ada bangsa sendiri yang mau jajah kita. Tentara Belanda, tentara Inggris, saudara, tentara Jepang diusir sama rakyat karena menindas. Betul? Betul? Apalagi Londo Ireng. Tahu Londo Ireng? Tahu Londo Ireng? Belanda hitam.
Belanda. Saya mau tanya saudara, sama Belanda aja kita nggak takut, sama Londo Ireng takut gak? Maka itu sekali lagi, siap sekali lagi kita merebut kemerdekaan? Siap sekali lagi kita merebut kemerdekaan? Jadi kalau pemerintah tidak bertobat, DPR tidak bertobat, tidak mau diajak revolusi akhlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia. Sudah. Takbir, takbir, takbir. Siap revolusi akhlak. Ayo revolusi sekarang juga. Semua. Ayo revolusi sekarang juga. Lagi. Ayo revolusi sekarang juga. Dipercepat. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo revolusi sekarang juga. Lagi. Ayo revolusi sekarang juga. Paling cepat. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo revolusi. Takbir. Allahu Akbar. Takbir.